Al-Quran. Muhkam yaitu ayat-ayat yang memiliki makna jelas dan pasti dan tidak memerlukan penafsiran yang rumit. Memiliki makna yang langsung dipahami, biasanya berisi hukum, perintah, larangan, kisah, dan fakta sejarah yang dapat diterima secara langsung, lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Contoh, dan beribadalah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang memiliki makna tidak jelas atau tidak langsung jelas dan memerlukan penafsiran lebih dalam karena memiliki beberapa makna atau mengandung kiasan, memiliki makna yang tersembunyi atau membutuhkan konteks untuk memahami maksudnya. Biasanya berisi tentang sifat-sifat Allah, alam gaib, surga, neraka, dan hal-hal metafisik, lebih sulit dipahami dan diinterpretasikan dan memerlukan penafsiran yang mendalam dan berlandaskan pada dalil-dalil yang sahih. Contoh, dia adalah yang maha awal dan yang maha akhir, yang zahir dan yang batin. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Soal yang kedua yaitu jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Nah, hikmah nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran yaitu yang pertama, menunjukkan kompleksitas Al-Quran dan pentingnya mempelajari Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang metodologi tafsir Al-Quran dan pentingnya mengetahui konteks penurunan ayat. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya menggunakan dalil-dalil yang sahih dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, mengajarkan cara memilah ayat-ayat yang sudah dihapus dan yang masih berlaku. Memahami nasikh dan mansukh menjadi bagian penting dari Al-Quran secara utuh dan menyeluruh. Hal ini membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran Al-Quran sesuai dengan konteks zaman dan meraih manfaat yang optimal dari wahyu Tuhan. Soal yang ketiga, jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran untuk memberikan penekanan atau penguatan terhadap suatu perkara yang penting, sehingga pembaca atau pendengarnya lebih memperhatikan dan merenungkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Sumpah ini bertujuan untuk menegaskan kebenaran atau keagungan suatu hal, agar manusia lebih tunduk dan memperhatikan perintah serta petunjuk Allah dengan serius. Soal keempat, jelaskan apa tujuan dan maksud amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran merujuk pada perumpamaan atau contoh yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep, ajaran, atau peristiwa. Tujuan dan maksud dari penggunaan amsal dalam Al-Quran adalah untuk memudahkan pemahaman manusia terhadap ajaran Allah dengan cara menyampaikan kebenaran melalui ilustrasi yang lebih konkret dan dapat dipahami oleh akal. Dengan menggunakan amsal, Al-Quran menyampaikan pesan-pesan penting tentang kehidupan, iman, moral, dan ketakwaan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh manusia yang kadang-kadang sulit untuk menerima konsep-konsep abstrak. Contoh, dalam bentuk amsal ini juga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan pembelajaran, serta meningkatkan pemahaman agar pesan-pesan Allah dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan soal terakhir, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Nah, tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran adalah
untuk memberikan pelajaran. Allah mengisahkan tentang umat terdahulu untuk memberi pelajaran tentang kebaikan, keteguhan iman, dan keadilan, serta untuk mengingatkan umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua, peringatan. Kisah umat terdahulu mengingatkan umat Islam tentang akibat dari penolakan terhadap wahyu dan perbuatan dosa, sehingga dapat menghindarkan mereka dari kehancuran yang sama. Yang ketiga, menguatkan iman. Dengan mengetahui kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul serta umat mereka, Allah menguatkan iman dan semangat orang yang beriman untuk tetap teguh di jalannya meskipun menghadapi tantangan. Dengan demikian, kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita sejarah, tetapi syarat dengan pelajaran yang dapat diambil sebagai pedoman